Mesin untuk pencampuran ini sendiri dibikin oleh kakek saya kurang lebih sekitar tahun 1940. Beliau mendesain mesin seperti ini belajar oleh seorang insinyur Belanda. Karena beliau sekolahnya dari SMA Belanda, kemudian diterapkan untuk industri. Awalnya materialnya hanya pakai kuningan ya, kemudian sekarang kita ganti dengan yang material stainless. Dan kita pada setiap komponennya ini kita bikin sendiri, nggak ada yang import atau beli dari luar. Jadi kalau ada yang rusak seperti apa mudah untuk diperbaiki. Awal mulanya itu keluarga saya tuh kakek buyut ya, mulai merintis tuh di Kedungmuni sekitar tahun 1920. Terus usahanya tambah maju, berkembang, akhirnya pindah ke Kota Pekalongan sini. Dia awalnya ngontrak di sini sama Belanda kan. Habis setelah tambah maju kita bikin pabrik untuk komersil di sini. Setelah pemasaran tambah luas, akhirnya ya bisa kebeli juga tempatnya di sini. Dan awal mulanya itu cuma minuman, air dan sirup aja, belum ada CO2 waktu itu, dan belum ada teknologi untuk pencampuran air dan gas CO2-nya. Seiring berjalannya waktu, kemudian kakek saya itu bisa belajar bagaimana melarutkan gas CO2 di dalam air, dan kemudian kemasannya di dalam botol juga kan untuk penempatan minumannya itu. Kemudian tambah berkembang lagi, akhirnya kita dulunya awalnya cuma namanya pabrik limun, belum ada orientalnya mas. Jadi cuma pabrik limun, New Gioklin itu yang nama pemiliknya dulu, ayah dari kakek saya. Kemudian sekarang berubah nama sama kakek saya, ketika kakek saya pegang itu jadi Bintang Timur. Kemudian sekitar tahun 60-an itu berubah jadi Oriental namanya, biar lebih terkesan klasik modern gitu. Penikmatnya sekarang sih berbagai kalangan ya, dari anak sekolah, terus kalangan menengah juga. Kalau misalnya penikmat di era zaman dulu Belanda, itu orang priai ya. priai. Dan orang Belanda sendiri lebih senang minuman bersoda. Biasanya kalau ada pesta rakyat, panen, hari raya gitu, minumnya kalau petani-petani dikasihnya limun gitu. Awal mulanya lemonade, lemonade terus diplesetin jadi limun gitu. Mungkin pasarnya sudah berubah ya, lebih luas, jadi kakek saya memikirkan apa sih merek yang lebih pas gitu, selain bisa diterima di banyak kalangan kan. Akhirnya dia coba-coba cari nama lagi yang kata dasarnya tetap Bintang Timur, yaitu Orient itu, kemudian ditambahkan Oriental gitu. Itu sekitar tahun 60-an kayaknya sudah banyak juga orang yang mampu beli kan. Itu kita botol juga dari tahun 65 masih ada, kita simpen dari harga cuma Rp2 itu masih ada tulisannya. Lika-likunya tuh mulai tahun 90-an, sejak gempuran dari Coca-Cola dan kawan-kawan itu masuk ke Indonesia, pemasarannya mulai turun drastis ya. Tadinya kan pabrik limun tuh nggak cuma ada di sini, ada di Cirebon, Tegal, Pemalang tuh juga ada, sampai di mana, Sidoarjo situ, Pasuruan ya ada. Tapi sejak itu mulai pada tutup satu persatu. Tadinya kita sesama pabrik limun itu kalau bikin botol barengan, patungan, beli bareng sama-sama. Sejak
dari pabriknya itu minta ordernya yang banyak, kuantitinya kan untuk pembuatan botol. Sekarang ya Lika-Likunya itu pernah ya stagnan sih, penjualannya hanya segitu-segitu aja, terus apa ya, hanya cukup untuk bayar karyawan dan ongkos produksi aja. Tapi ya setelah saya pegang ini, penjualannya mulai meningkat lagi. Saya coba promosikan melalui medsos, kemudian kita kunjungan ke kafe-kafe, kita tawarin produknya satu persatu, kita ajukan juga proposal ke beberapa hotel di Pekalongan, dan kerjasama sama kayak yang bikin wedding organizer gitu untuk acara pernikahan. Biasanya minumnya sekarang pakai limun gitu. Ya kadang sih ada anak sekolah kunjungan ke sini sama gurunya, pengen lihat gimana sih proses produksinya gitu kan. Ya kita ajak keliling pabrik, ini produksinya seperti ini, dari pencucian botol, kemudian dibilas, lalu pembikinan gula karena kita kan pakai gula asli, kemudian baru pengisian dengan sirupnya itu, kemudian pencampuran air dan gasnya. Ya ada beberapa yang loyal sih, itu masih bisa kerja, tapi kalau mau disuruh pensiun mereka bingung mau ngapain gitu kan. Anaknya juga mintanya kerja terus gitu, disuruh kerja di rumah lontang-luntung, jadi nggak ada kerjaan, bingung, stres sendiri orangnya. Kita produksinya tiap hari itu bisa sampai 30 krat minimal. 1 jam itu 500 botol. Sekarang ada di Jakarta, Romal, Pekalongan tuh, Pemalang, Kabupaten, sampai di Malang ada. Malang, Surabaya masih sedikit, yang paling banyak Malang sama Pekalongan. Kita kerjasama juga sama bakery kan, mereka kan butuh untuk minuman sodanya juga. Varian rasanya ada coffee beer, orange, mangga, sirsak, lemon, nanas, sama frambos. Nanti mungkin tahun depan keluar yang sarsaparilla. Ada varian baru? Iya. Tantangan buat untuk usaha keluarga itu ya dari kita sendiri harus berani untuk memasarkan lebih luas sih, menurut saya itu. Ada kesulitan-kesulitan yang Mas? Kesulitan selama ini nggak ada ya, jalan biasa aja gitu. Paling kita mau modernisasi untuk permesinan sama kemasan aja. Kalau buat saya berkah ya, saya dikasih tinggalan seperti ini ya harus saya bisa kelola, syukur-syukur bisa tambah maju gitu aja.